Karenanya atas asas legalitas, tergugat tidak bisa dihukum melebihi yang sudah diatur dan produk pemeriksaan tidak bisa dibatalkan demi adanya kepastian hukum. Rekan-rekan, tergugat mendalilkan asas legalitas. Nah, ini juga harus kami perjelas bahwa asas legalitas itu bukan berarti bahwa tergugat itu dihukum melebihi apa yang diatur di dalam Undang-Undang KUP. Karena yang dimaksud dengan sanksi atau rumusan norma yang mengatur mengenai akibat hukum itu juga diatur di dalam undang-undang yang lain. Jadi tidaklah tepat ketika tergugat mengatakan bahwa tergugat tidak dapat dihukum melebihi apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Persoalannya undang-undang yang mana? Kalau yang dimaksud oleh tergugat adalah undang-undang KUP, maka tergugat ingin mengatakan bahwa tergugat tidak bisa dihukum dengan menggunakan asas legalitas. Tapi kalau tergugat dihukum dengan menggunakan undang-undang administrasi pemerintahan, tergugat tetap dapat dihukum, dan itu memenuhi unsur asas legalitas. Karena asas legalitas adalah setiap orang tidak bisa dihukum apabila tidak ada ketentuan yang mengatur. Pertanyaannya, apakah ada ketentuan yang mengatur? Ada, cuman ketentuan tersebut tidak diatur dalam undang-undang KUP, tapi diaturnya di dalam undang-undang administrasi pemerintahan. Sehingga dengan demikian sekali lagi terbukti bahwa tergugat tidak paham mengenai asas legalitas. Pemahaman tergugat mengenai asas legalitas adalah pemahaman yang sangat dangkal dan bersifat limitatif. Yang dimaksud dengan asas legalitas itu adalah asas yang tunduk kepada semua hukum positif, bukan hanya hukum positif di bidang perpajakan, tapi juga semua hukum positif di bidang lain, termasuk di bidang hukum administrasi pemerintahan. Jadi sekali lagi kami harus sampaikan bahwa pemahaman tergugat mengenai asas legalitas tidak dipahami dengan baik, dan ini dipelajari di semester 1 di Fakultas Hukum, sehingga dengan demikian terbukti bahwa tergugat ini mungkin tidak pernah mengenyam bangku pendidikan di Fakultas Hukum, sehingga tidak bisa membedakan asas legalitas yang dimaksud di dalam hukum positif. Tapi kemudian pemahamannya didangkalkan, dikebiri sampai kepada titik di mana asas legalitas yang dimaksud itu adalah asas legalitas hukum perpajakan. Padahal asas legalitas yang dimaksud itu adalah asas legalitas hukum positif. Tentunya ini harus kami luruskan supaya hukum itu menjadi panglima dan harus tegak lurus demi mencapai keadilan bagi setiap warga negara. Baik rekan-rekan, itu pendapat hukum atau legal opinion kami terkait dengan sidang terakhir PT Arion Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak dengan agenda kesimpulan, dan kami akan menyampaikan nanti pendapat kami ketika sudah ada putusan, dan apabila dimungkinkan kami juga akan memberikan video-video yang terpisah atau pendapat hukum atau legal opinion terpisah sehubungan dengan sidang tersebut apabila memang ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan. Apabila rekan-rekan mempunyai perkara atau sengketa yang mirip atau sama, rekan-rekan juga bisa berkonsultasi kepada kami untuk diberikan informasi lebih lanjut atau mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi, sehingga dengan demikian rekan-rekan mempunyai pembekalan yang cukup dalam berperkara di pengadilan pajak. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Terima kasih. Selamat siang.